Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mutahar dari SMA Islam Raudhatut Thalibin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Dalam video ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Untuk bisa melaksanakan disiplin positif di sekolah, maka warga sekolah, terutama guru, harus memiliki pemahaman tentang motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Sebagai calon guru penggerak, saya tergerak untuk menerapkan disiplin positif ini di sekolah. Saya juga tergerak agar semua warga sekolah bisa menerapkan disiplin positif ini pada murid-muridnya. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketika motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang terdapat pada diri murid. Jika murid masih mempunyai motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi anak itu masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru dapat berupaya untuk memberikan motivasi internal sehingga anak bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bisa jadi dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, seorang guru bisa berposisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dalam penerapan sehari-hari, bisa jadi kita akan menjadi posisi teman atau pemantau, karena bisa jadi murid yang kita tangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang untuk melakukan restitusi. Dan sebagai finalnya, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tersebut adalah pencapaian posisi seorang manajer. Kenapa tujuan akhirnya adalah seorang manajer? Karena pada posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, difahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Restitusi membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Pada proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur kepada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Guru berperan sebagai manajer dalam menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah,
dan menanyakan keyakinan. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada pada diri murid. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka pembuatan prakarsa perubahan harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat juga berdampak yang kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.